Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dirta Pratama Atiyatna SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro kelas B jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Indralaya Universitas Sriwijaya dan para teman-teman saya yang sedang mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan paparan materi yang ada di bab 4, yaitu keseimbangan ekonomi dua faktor. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami yang telah berkontribusi membuat presentasi materi pada pertemuan ini. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Hazam Mahrub sebagai moderator. Yang kedua, Arika Hasna. Yang ketiga, Muhammad Rizky Al-Ghikori. Yang keempat, Diana Safira. Yang kelima, Fenty Valentina. Yang keenam, Putri Okta Ersa. Yang ketujuh, Farah Syifa Aulia. Dan yang kedelapan, Muhammad Rizky Ramadan. Jadi, ada 6 materi pada bab ini. Yang pertama adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang ketiga, investasi dan fungsi investasi. Yang keempat, keseimbangan perekonomian negara. Yang kelima, perubahan keseimbangan dan multiplier. Dan yang keenam, paradoks berhemat. Baiklah, materi pertama langsung dijelaskan oleh Arika Hasna. Untuk Arika Hasna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Hasna dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Diasumsikan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai diagram alir perekonomian dua sektor. Di dalam pasar faktor produksi, terdapat 5 hal yang diperlukan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. 5 hal tersebut dimiliki oleh rumah tangga konsumen yang akan diperlukan oleh pasar faktor produksi. Kemudian, pasar faktor produksi akan memberikan faktor-faktor produksi tersebut kepada rumah tangga produsen untuk diolah. Setelah itu, rumah tangga produsen menghasilkan output yang akan diberikan kepada pasar barang dan jasa. Setelah itu, pasar barang dan jasa akan menjualkan barang-barang yang dihasilkan tersebut kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran diagram alir perekonomian dua sektor. Pasar faktor produksi memberikan uang kepada rumah tangga konsumen karena telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, pasar rumah tangga produsen memberikan uang kepada pasar faktor produksi karena telah memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga. Pasar barang dan jasa memberikan uang kepada rumah tangga produsen karena telah memberikan hasil output kepada pasar barang dan jasa. Dan yang terakhir, rumah tangga konsumen memberikan uang kepada pasar barang dan jasa karena telah membeli barang-barang yang dihasilkan berupa barang dan jasa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai mengkonsumsi dan menabung. Nah, untuk kita bisa memahami dengan lebih baik sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan dengan tabungan, maka di sini kita perlu tahu dua konsep penting, yaitu ada dua konsep penting. Yang pertama, konsep kecondongan mengkonsumsi. Nah, kecondongan mengkonsumsi ini dibedakan lagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Ini merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C
yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh dari MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Ini merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Nilai APC bisa kita peroleh dari APC sama dengan C dibagi YD. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menghitung MPC dan APC, mari kita lihat contoh tabel berikut, yaitu mengenai perhitungan MPC dan APC. Nah, saat pendapatan disposable bertambah sebanyak 200 ke 400 dan konsumsi juga bertambah 150 dari 450 ke 600, maka MPC dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang mana MPC sama dengan delta C dibagi delta YD, yang mana ini delta C-nya adalah 300 dikurang 450 dan delta YD-nya adalah 400 dikurang 200, maka MPC sama dengan 150 dibagi 200 adalah 0,75. Selanjutnya contoh kedua, yaitu MPC makin kecil, yang mana ini karena adanya perubahan pada konsumsi yang tidak tetap. Bisa kalian lihat di tabel ini di bagian pengeluaran konsumsi, yang mana 300 dikurang 460 adalah 160, 460 dikurang 610 adalah 150. Nah, di sini bisa kita buktikan bahwa MPC makin kecil karena perubahan pada konsumsi yang tidak tetap. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung APC? Caranya yaitu apabila YD lebih kecil dari C, maka APC lebih besar dari 1. Contoh nih, YD 200 dan C 300, maka APC sama dengan 300 dibagi 200 adalah 1,50. Dan apabila YD lebih besar dari C, misal kita lihat dari kolom terakhir, yaitu YD-nya 800 dan C-nya 750, maka APC sama dengan 750 dibagi 800 adalah 0,9375. Maka bisa kita lihat bahwa APC lebih kecil dari 1. Oke, next. Lanjut ke materi berikutnya, konsep yang kedua, yaitu konsep kecondongan menabung, yang mana konsep kecondongan menabung ini dibedakan menjadi dua istilah, yaitu yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS. Ini merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Rumusnya bisa kita lihat, yaitu MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS, yang mana menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Rumusnya bisa kita lihat bahwa APS sama dengan S dibagi YD. Nah, di sini bisa kita lihat tabel contoh perhitungan MPS dan APS. Untuk contoh pertama, yaitu MPS tetap, yang mana apabila pendapatan tabungan akan bertambah sebanyak 50 dan pendapatan disposable bertambah 200, yang mana delta S-nya adalah 50 dan delta YD-nya adalah 200, maka MPS sama dengan 50 dibagi 200 adalah 0,25.
Dan untuk contoh kedua yaitu MPS makin besar. Bisa kalian lihat sendiri di tabel berikut. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari APS? Nah, kita lihat di bagian contoh kedua. Untuk mencari APS apabila pendapatan disposabelnya 200 dan tabungannya min 100, yang mana S-nya adalah min 100 dan YD-nya adalah 200, maka APS sama dengan min 100 dibagi 200 adalah 0,50. Nah, selanjutnya yaitu hubungan MPC dan MPS, yang mana hubungan di antara kecondongan mengkonsumsi dan menabung ditentukan bahwa pendapatan pada perhitungan tersebut dapat dirumuskan seperti berikut. Yang pertama, dalam setiap nilai MPC dan MPS, yaitu apakah nilainya tetap atau berubah. MPC ditambah MPS akan selalu sama dengan 1. Dan yang kedua, dalam setiap nilai APC dan APS, yaitu apakah APC dan APS adalah tetap atau berubah. APC ditambah APS akan selalu sama dengan 1. Nah, mungkin sampai sini materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghikori. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Namun yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi, RT, dan pendapatannya dinamakan daftar skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Contoh tabel berikut. Tabel ini menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Next. Ini contoh pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Dapat kalian lihat pada tabel, di mana saat pendapatan disposable 0, pengeluaran konsumsi 125, maka tabungan akan bernilai 125. Meskipun pendapatan 0 rumah tangga tetap harus melakukan konsumsi sehari-hari. Keterangan lebih lanjut akan seperti ini. Next. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Fenty Valentina Brutarigan akan memaparkan mengenai materi fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disponible. Fungsinya adalah C sama dengan A plus BY, C sama dengan A plus BYD, di mana C disebut sebagai konsumsi, A disebut sebagai konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, B disebut kecenderungan konsumsi marginal atau MPC, dan YD disebut sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disponible. Fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurang B tutup kurung Y, S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurang B tutup kurung YD, di mana S disebut sebagai tabungan, min A disebut sebagai kecenderungan tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0. 1 dikurang B disebut sebagai kecenderungan menabung marginal atau MPS.
YD disebut sebagai pendapatan yang dapat dibelanjakan. Apabila diperhatikan, MPS sama dengan 1 dikurang MPC atau MPS plus MPC sama dengan 1. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Yang pertama yaitu kekayaan yang telah terkumpul. Maksudnya mendapatkan harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat usaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Yang ketiga yaitu sifat berhemat. Masyarakat yang tidak suka berbelanja secara berlebihan dan mementingkan tabungan, dalam masyarakat A, PC dan MPC-nya adalah lebih rendah atau sebaliknya. Yang keempat yaitu keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dan dengan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengangguran yang lebih aktif. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Yang keenam yaitu tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja dan ingin menaikkan tingkat konsumsi. Rumus C sama dengan A plus BY, S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Contoh soal, dalam suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 70.000 plus 0,25 Y. Kemudian pendapatan nasional negara tersebut adalah 160.000. Maka hitunglah besar tabungan masyarakat. Diketahui A sama dengan 70.000, B sama dengan 0,25 dan Y sama dengan 160.000. Jawab, S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurang B tutup kurung Y sama dengan min 70.000 plus buka kurung 1 dikurang 0,25 tutup kurung Y sama dengan min 70.000 ditambah buka kurung 0,75 tutup kurung dikali 160 sama dengan min 70.000 ditambah 120.000, jadi hasilnya adalah 50.000. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi dan fungsi investasi. 1. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu-penentu tingkat investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang terakhir, laporan keuangan perusahaan. Investasi meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok-stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapatkan dari investasi bruto dikurang depresiasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara investasi dan tingkat pendapatan. Ada 2 fungsi investasi. A. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. B. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syifa Aulia. Kali ini saya akan membawakan materi tentang keseimbangan perekonomian negara.
Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu dilambangkan dengan Y sama dengan C plus I, dan yang kedua investasi sama dengan tabungan yang dilambangkan dengan I sama dengan S. Nah, bisa kita lihat dalam PPT ini terdapat contoh angka keseimbangan pendapatan nasional yang ditulis dalam triliun rupiah. Dapat kita lihat ada 3 keadaan perekonomian, yaitu ekspansi, seimbang, dan kontraksi. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat dari slide ini terdapat 3 keadaan perekonomian. Yang pertama, keadaan ekspansi. Keadaan ekspansi terjadi apabila pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha menambah produksi mereka dan pendapatan bertambah tinggi. Kemudian yang kedua adalah keadaan seimbang. Keadaan seimbang terjadi saat Y sama dengan C plus I. Yang ketiga, keadaan kontraksi. Keadaan kontraksi terjadi saat AL lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan akan mendorong perusahaan untuk menurunkan produksi mereka. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi perubahan keseimbangan dan multiplier. Jadi sebelumnya, rekan saya telah menerangkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional suatu negara itu tercapai saat Y sama dengan C plus I, atau saat pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Dan berlaku di sini bahwa investasi itu sama dengan saving, I sama dengan S. Nah, keseimbangan ini dari satu periode ke periode lain itu akan mengalami perubahan, karena salah satu aspek dari Y sama dengan C plus I ini mengalami perubahan, yaitu di bagian investasi atau saving. Nah, bagaimana sih perubahan investasi ini bisa merubah keseimbangan, dan bagaimana sih terjadinya efek multiplier? Oke, baik. Multiplier investment. Menurut Keynes, setiap terjadinya pertambahan investasi itu akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional secara berlipat ganda. Peningkatan investasi mendorong kenaikan GNP secara berlipat ganda. Pengeluaran investasi dianggap sebagai pengeluaran yang berdaya tinggi dalam mempengaruhi produk nasional. Besarnya perubahan pendapatan nasional yang baru itu tidak sama dengan besarnya perubahan investasi. Inilah yang disebut dengan efek multiplier atau efek pengganda. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, kita coba lihat formula dari menghitung efek multiplier. Formulanya yaitu delta Y sama dengan 1/1 dikurang MPC dikali delta I. Kita lihat contohnya di sini. Contoh dimisalkan pada mulanya fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 plus 0,75 Y, dan I awal yaitu 120 triliun. Dan diketahui juga pendapatan nasional sejumlah 840 triliun. Lalu kemudian di periode selanjutnya, investasi itu ditambah 20 triliun. Maka bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan nasional? Penyelesaiannya seperti ini. Oke, kita ke rumus delta Y sama dengan 1/1 dikurang MPC dikali delta I. Kita masukkan delta Y sama dengan 1/1 min 0,75, karena fungsi konsumsi yaitu C sama dengan 90 plus 0,75 Y. Oke, kita masukkan di sini 0,75 dan dikali delta I. Delta I tadi perubahan nilai investasi, yaitu sebanyak penambahan 20 triliun. Kita dapat di sini delta Y sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80 triliun. Dengan demikian, pendapatan nasional yang baru adalah Y awal ditambah delta Y, yaitu 840 triliun ditambah 80 triliun rupiah sama dengan 920 triliun rupiah. Nah, bisa terlihat di sini bagaimana efek multiplier terjadi, yaitu saat investasi bertambah 20 triliun, ini mengakibatkan perubahan pendapatan nasional sebesar 80 triliun. Ya tidak sebanding, kan, malah jauh. Ini yang namanya efek pengganda atau efek multiplier. Nah, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena efek dari investasi ini bisa menambah pendapatan nasional secara berlipat ganda gitu. Contohnya gini. Misal para pengusaha meminjam uang dari bank untuk investasi di bisnis mereka,
uangnya sebesar 10 miliar rupiah. Dan semuanya digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan barang modal, penggunaan pekerja-pekerja baru, dan pembelian bahan-bahan mentah. Nah, pembelian dan penggunaan pekerja-pekerja baru untuk kegiatan produksi ini tentu akan menambah tingkat pendapatan nasional kan sebesar pembelian ini. Nah, pertambahan pendapatan nasional tidak berhenti di sini saja. Dengan adanya penambahan dalam pendapatan nasional sebesar 10 miliar tadi, maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Dan pertambahan ini akan menimbulkan konsumsi rumah tangga meningkat yang selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan dalam pendapatan nasional. Nah, itu tadi bagaimana penambahan investasi menimbulkan efek pengganda atau efek multiplier terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Coba sekarang kita lihat di sisi saving atau tabungan. Nah, berbeda dengan investasi yang baik untuk pendapatan nasional karena menambah pendapatan nasional, saving atau tabungan itu malah sebaliknya. Jika saving atau tabungan di masyarakat meningkat, ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya paradoks saving atau paradoks berhemat. Paradoks saving atau paradoks berhemat ini menjelaskan bahwa saat masyarakat yang terlalu banyak berhemat atau menabung, itu akan menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Hal ini kita coba buktikan dengan grafik berikut. Nah, terlihat di sini saat S pindah ke S1 atau meningkat, itu akan berdampak pada Y. Terlihat ya Y bergeser ke kiri. Ini artinya Y sudah berkurang, pendapatan nasional sudah berkurang. Ini juga bukan mengada-ngada dan hanya terlihat di grafik saja. Coba kita lihat di sekeliling kita, di mana saat masyarakat itu kebanyakan menabung atau berhemat, konsumsi tentu akan menurun dan kegiatan ekonomi akan merosot karena kurangnya konsumsi dari masyarakat. Jadi kesimpulannya di sini, saving yang terlalu berlebihan itu tidak bagus. Daripada saving, lebih baik masyarakat melakukan investasi saja. Sekian materi dari saya. Baiklah, jadi itulah paparan materi dari kelompok 4 yang bisa kami berikan pada perkuliahan pada siang hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan lewat kolom chat di WhatsApp grup kelas. Terima kasih.